من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tilakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad ibn al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembagian daripada takwa, maratib at-taqwa, ya, tingkatan-tingkatan takwa. Satu baru yang kita baca, ya. Al-ula hiya taqwal kufri wasyirik. Takwa yang pertama adalah arti takut, menjauhkan diri daripada kekufuran dan syirik, ya. Bagaimana maksudnya? Wadzalika bistinabi ma yujibul kufra. Itu dengan cara menjauhi diri dari segala sesuatu yang menghantarkan kita untuk kufur atau masuk ke dalam sesuatu yang melanggar perintah Allah SWT, yang menjadikan manusia menjadi kufur, ya. Dan itu maksudnya ada wal ibtiad anisyirkil akbar. Itu menjauhkan diri pada syirik al-akbar, syirik yang paling besar. Syirik yang besar maksudnya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu harus takut kepada kekufuran, ya. Kalau ada orang mengajak kita jangan takut murtad, begitu, ya. Ada orang ngajak kita jangan takut murtad. Itu pewaris Nabi apa pewaris setan itu? Nah, pewaris setan itu, ya. Jahat begitu. Nah, ini supaya tegas, belajar, diingat-ingat, begitu, ya. Semua mengajarkan, bahkan takwa yang pertama adalah tadi, ya, menjauhkan diri dari apa? Kufur dan syirik. Nah, apa yang dimaksud dengan syirik di sini atau syirkul akbar? Maksudnya apa syirkul akbar? Yang dimaksud dengan syirkul akbar adalah huwa an yaj'ala ma'allahi ilahan akhar, ya, menjadikan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu penentu yang menakdirkan, kita bergantung semua bukan kepada Allah, ya. Wa hada ma'lumun, ya, ini sudah diketahui bersama. Syirik apa namanya? Syirkul akbar, menyekutukan Allah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, ya, daripada syirik. Wa hada ma'lumun. Kemudian disebutkan wa anwa'ul kufri mufassalatun fi kutubir riddah, juga jenis ragamnya daripada kekufuran disebutkan dalam bab riddah. Bab riddah itu pasti ada apa? Riddah itu murtad, ya. Kitab-kitab fikih itu pasti membahas tentang babur riddah. Riddah itu dikhawatirkan kenapa dibahas sampai di mana batasan-batasan orang tadi murtad, ya. Di dalam hadis, ya, selain itu tadi, ya, takut kepada kekufuran. Kalau orang nggak punya kufur, artinya tidak kufur, tidak syirik dengan dua hal tadi, dia menjadi orang yang baik. Dia yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Quran disebutkan kalau Allah Taala huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Itu yang dimaksud, ya. Mereka adalah orang-orang yang meraih, ya, yang mempunyai ketakwaan kualitas yang bagus, jauh daripada syirik. Wa ahlul maghfirah, dia mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Ya, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu tadi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala rabbukum ana ahlun an utqa
faman lam yaj'al ma'i ilahan akhar fa ana ahlun an aghfiralah. Ya. Aku adalah, kata Allah SWT, aku adalah zat yang paling layak untuk ditakuti. Ya, takwa kita itu harusnya kepada Allah SWT. Barang siapa ya yang tidak menjadikan sekutu bagiku, artinya tidak menyekutukan Allah SWT, maka aku akan memberikan dia siapa? Maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa maghfirahnya enggak akan kita masuk dalam surganya. Ya, tidak akan masuk. Kalau enggak masuk surga, sekali lagi tidak ada tempat netral. Ya, enggak ada tempat netral di sana. Ada surga ataupun neraka. Kalau enggak di surga ya di neraka. Ya. Dalam ayat yang lain juga menyebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru an yushraka bihi. Ya. Allah tidak mengampuni siapapun yang menyekutukannya, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Tetapi Allah akan mengampuni selain daripada syirik. Jadi dosa sebesar apapun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak untuk syirik. Ya, tidak untuk pelaku syirik. Nah, ini ada dua hal yang harus dimengerti. Ya, berarti syirik itu dosa besar. Dosa yang terbesar adalah syirik. Ya, sebagaimana kita berhati-hati jangan sampai masuk kepada syirik. Ya, begitu juga kita berhati-hati menstempel orang syirik. Nah, ini sama-sama harus hati-hati. Ya. Zina itu kan besar dosanya. Orang kalau menuduh berzina berapa? 80 jaldah. 80. Berapa? 80. Dicambuk 80 kali. Menuduh orang yang tidak berzina. Orang tidak berzina dia orang berzina. Begitu. Cuma kelihatan ada orang lewat malam-malam keluar dari rumah berzina. Nah, padahal lagi kirim paket mungkin ke rumah orang gitu ya. Atau karena apa? Itu nggak boleh. Ya. Kalau dia mengatakan begitu, dia tanggung jawab. Dosanya, dosa zina dengan dosa syirik besar mana? Syirik. Ya. Ini gambaran gitu ya, gambaran. Kalau orang menuduh zina aja 80 kali, bagaimana dengan yang menuduh syirik? Ya. Kok nggak ada hukumannya di sini? Ya nanti di akhirat. Suruh hati-hati. Ya, karena tidak semua dosa itu dihukum, ada hududnya begitu ya. Tapi ini saya berhati-hati. Syirik kita jauhi, jangan sampai kita ya. Karena sekarang banyak itu di HP ya. Kirim peramal begitu. Mendapatkan uang gaib. Namanya uang gaib gitu ya. Itu masuk, nggak tahu nomor siapa, kok dukun tahu nomor saya, gitu ya. Dapat kiriman itu, togel masuk, apa aja masuk sekarang, ya, ya privasinya itu nggak terjaga betul ya. Nah, ini di HP bisa macam-macam masuk, ya, penjagaannya tidak ada, gitu. Jadi berhati-hati daripada dua hal itu ya, menuduh orang syirik nggak boleh, melakukan syirik juga tidak boleh. Ini sama-sama harus dijaga. Dua-duanya harus terjaga ini. Kemudian kalau disebutkan di sini tadi ayatnya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Artinya Allah mengampuni selain dosa syirik liman yasha. Liman yasha. Bagi yang dikehendaki. Yang dikehendaki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan syaa di sini arti dikehendaki. Siapa yang menghendaki? Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini disebutkan fal amr mu'allaqun 'alal masyiah. Jadi amr ini urusan perkara ini urusan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki ya diampuni, kalau enggak dikehendaki enggak diampuni. Itu, ya. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Ya. In syaa'a 'adzabahu. Kalau Allah berkehendak diadab. Kalau Allah enggak berkehendak
diampuni. Jadi manusia nggak punya hak apa-apa itu ya, nggak punya hak apa-apa. Oh masuk neraka kamu, nggak ada hak ya, nggak ada manusia, nggak punya apa-apa. Liman yasha, bagi yang dikehendaki. Yang berkehendak siapa? Allah. Manusia nggak punya hak nggak? Ya, kamu kok ibadahnya nggak kayak saya, masuk neraka. Iya, bahaya ini. Ya, ini urusan syirik aja urusan Allah Subhanahu wa taala. Iya, apalagi urusan perbedaan khilafiyah. Jangan masuk ke ranah itu. Mubadir. Ya, kama jaa fi ini disebutkan juga dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Kunna, kata Ubadah bin Samit, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang berada bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, jadi Rasulullah SAW mengatakan, faqala bayi'uni, bai'atlah kalian kepadaku. Bai'at, ayo bai'at kepadaku. Bai'at artinya apa? Apa bai'at? Janji setia, sumpah setia. Bayi'uni, ayo sumpah setia sekarang. Ala alla tusyriku billahi syai'an, berjanji sumpah setia untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ya, satu perintahnya. Yang kedua, wala taqtulu anfusakum, jangan membunuh diri kalian. Artinya saling membunuh segala jenis. Ya, baik dia bunuh diri atau membunuh orang, itu juga dilarang dalam agama. Dosanya besar sekali. Ya, orang membunuh itu dosanya sangat besar. Ya, jangan diremehkan. Ya. Wala taqtulu jadi setelah syirik gitu ya. Setelah dilarang oleh Rasulullah melakukan syirik, kemudian jangan bunuh orang. Ya, alasan apapun nggak boleh membunuh orang. Kecuali tadi namanya hukum hudud, kisos, begitu. Kisos lain lagi. Ya. Ketiga, wala tasriku, jangan mencuri. Ya, jangan mencuri. Ya. Korupsi masuk di dalamnya. Ya, korupsi apa aja? Ya, korupsi, mencuri, segala jenisnya itu, namanya macam-macam ya. Namanya bisa diperhalus sekarang gitu ya. Kalau nominal sekian namanya nyolong gitu ya. Kalau iya, ayam itu namanya nyolong gitu ya. Maling. Kalau maling naik dikit, agak keren dikit ya. Kalau di atas itu harganya baru maling. Ya. Kalau banyak apa namanya? Hah? Ada yang lebih halus lagi apa? Baru korupsi. Korupsi. Ya. Korupsi. Orangnya namanya koruptor, bukan maling, tapi koruptor. Ya. Kan kalau Pak koruptor itu seperti apa? Hah? Berarti lebih besar ya. Tapi sayangnya yang maling-maling itu kasihan, kalau padahal dia mencuri juga mungkin karena lapar, karena apa, tapi hukumannya luar biasa. Kalau koruptor bisa selfie. Nah, gitu. Ya. Sipirnya aja senang kalau ketemu koruptor. Ini pejabat dulu, bayangkan. Maling padahal ini. Ya. Makanya jangan ganti nama, mesti namanya tetap itu ya. Tahanan maling, duit banyak. Nah, begitu ya. Ya. Jadi dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian larangan berikutnya apa? Wala taznu, jangan zina. Jangan berzina. Ya, itu larangan Nabi Muhammad SAW. Apa zina itu? Apa zina itu? Hah? Apa yang dimaksud zina? Kok ada menteri nggak ngerti artinya zina? Kalau suka sama suka nggak apa-apa katanya. Menteri pendidikan lagi. Nggak punya kamus. Ya. Jadi kalau suka sama suka katanya bukan berzina. Coba bayangkan itu. Anak-anak kita nanti gimana itu? Ya. Bagaimana anak-anak kita? Maka kita
seharusnya ya kita bersyukur kepada Allah, para ulama, para aktivis yang mau mengoreksi undang-undang. Kalau kita sama-sama cuek seperti itu, tiba-tiba gol undang-undangnya, nggak pakai protes, nggak pakai apa-apa, bagaimana? Hancur dunia ini. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah di waktu itu ada ulama yang mana? Ditanya juga kan? Waktu pengesahan itu kalau misalnya sampai sah, naudzubillah min dzalik, iya. Kan akan ditanya. Kalau nggak salah waktu itu wakil presidennya kiai. Jadi mas'ul nggak kira-kira? Ada tanggung jawabnya ini, tanggung jawab. Ini bukan politik, ya. Ini bukan urusan politik, ya. Tapi apa adanya begitu, ya. Kan ada ulama, ya, yang pada diam semua kena dosa. Padahal ini larangan Rasulullah SAW. Wala taznu, jangan berzina, mau tidak mau. Bahkan zina itu disebutkan wala taqrabuz zina. Kenapa taqrab? Kenapa qurb aja nggak boleh? Begitu buruknya, gitu ya. Begitu buruknya zina itu, dekat aja jangan. Maksudnya begitu. Kalau udah dekat masuk nanti. Iya. Orang kalau sekali, dua kali, akhirnya dia naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita, ya, dan ampuni dosa kita semua, dosa umat Islam yang pernah melakukan zina, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ini bahaya, sesuatu yang tidak ada hukum hududnya di dunia, nanti di akhirat dihukum. Misal nanti disebutkan, ya. Nanti disebutkan di akhir hadis ini tadi. Jangan berzina. Dan zina ada dua, namanya zina zani muhson. Apa muhson itu? Zina orang yang sudah menikah, begitu. Sudah menikah masih berzina, itu namanya zani muhson. Apa muhson? Hukumannya dalam Islam dirajam, ya, sampai mati, begitu. Supaya tahu. Tapi siapa yang bisa menyaksikan orang berzina? Kan ini nggak mungkin seolah-olah, ya. Nggak mungkin ada orang bisa menyaksikan, 4 orang melihat, arba'a syuhada melihat perzinahan, nggak mungkin. Tapi Allah SWT menunjukkan betapa dosanya sampai dirajam. Ini untuk menunjukkan apa? Supaya mengerti ini dosanya. Ya, kalau di dunia dirajam akhir-akhirnya cuma sampai mati. Kalau di akhirat dihidupkan lagi, mati dihidupkan lagi. Ya, wa baddalna juludan ghairaha liyadzuqal adzab. Aku ganti. Kalau udah rusak, kulitnya gosong, diganti lagi dengan kulit baru. Untuk apa? Liyadzuqal adzab, supaya merasakan azab yang berikutnya. Dan begitu seterusnya. Nasallallahu alafiyah. Ya. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan umat Islam, ya, kita, keluarga kita, siapapun, ya, yang masih melakukan hal seperti ini segera taubat, karena ini dosanya sangat besar, ya. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Berapa tadi? Berapa perintah itu? Yang keberapa ini tadi? Yang keempat. Ya, jangan syirik, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. 4. Yang kelima, dan jangan berdusta. Dusta, ya. Taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Artinya kedustaan itu ada di depan kita, tangan dan kaki kita berdusta. Jangan, ya, jangan kita. Dari mana? Gitu, dari masjid. Padahal nggak ke masjid. Itu berarti kaki yang bohong, ya. Ya, kalau tangan, ya tadi banyak contoh-contoh yang pahamlah kita semua, ya. Ini tangan berdusta, ya, kemudian kaki juga berdusta, nggak boleh dusta. Sering, mungkin hadis ini juga sering ada, saya baca hadis ini, ya. Ada orang datang ke Nabi Muhammad SAW, kemudian orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, ayakunul mu'minu jabbanan. Ya Rasulullah, mungkin nggak orang mukmin penakut? Banyak orang mukmin penakut, ya. Banyak orang mukmin penakut, ya. Banyak, ya. Banyak. Kata Rasulullah,
Nah, artinya bukan berarti boleh enggak, tapi kata Rasulullah mungkin saja, mungkin ada orang mukmin, orang muslim itu yang penakut. Ayakunul mu'minu bakhilan, mungkin enggak orang mukmin bakhil? Artinya orang Islam, maksudnya orang Islam dia pelit, ada enggak? Banyak, ya. Orang Islam pelit banyak, ya. Kalau enggak pelit ini udah selesai ini masjid ya. Ya, mungkin. Kemudian Rasulullah SAW orang tadi bertanya lagi, ayakunul mu'minu, orang tadi bertanya, ayakunul mu'minu kadzaban, mungkin enggak ya Rasulullah orang mukmin itu pendusta? Rasulullah, lah. Padahal tadi penakut dan kikir itu sama-sama buruk ya, tapi kata Rasulullah masih mungkin. Tapi kalau bohong jangan. Ya. Kalau dia bohong bahaya. Ya. Apa saja, guru bohong, muridnya kacau nanti. Guru suka bohong, muridnya jadi apa? Pasti nular itu ya, nular penyakitnya. Ya, ustadz bohong, jamaahnya nanti bohong lagi. Ya, semua nggak bagus. Pemimpin bohong, rakyatnya ahli bohong juga akhirnya. Begitu ya. Nggak boleh ya berbohong. Ini larangan Nabi Muhammad SAW yang ke-6. Ya. Kemudian wala ta'su fi ma'rufin. Ya. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Jangan bermaksiat terkait sesuatu yang ma'ruf. Gimana itu? Ya. Maksiat dengan sesuatu yang ma'ruf. Asalnya baik, tapi dia lakukan bermaksiat dengan itu. Ya. Mengemban amanat kan bagus. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah aku pemimpin di tengah-tengah orang muttaqin. Jadikanlah aku pemimpin. Lihat dulu orangnya gimana. Kalau orangnya bagus, saya jadi pemimpinnya. Karena apa? Enak ngaturnya. Ya. Gitu. Tapi bisa nggak orang waktu memimpin dia berbuat maksiat? Hah? Bisa ya? Bisa. Justru orang waktu banyak nyolongnya, gitu, waktu dia jadi pemimpin, nah, begitu ya. Berarti dia waktu nggak nyolong itu karena dia nggak ada kesempatan, ya. Begitu naik, masya Allah, sedot semua luar biasa, ya. Uang haram, uang apa aja dipakai. Ya, itu tadi sesuatu yang ma'ruf, tapi dia maksiat di dalamnya. Ya, faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Setelah Rasulullah SAW mengatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, Rasulullah SAW mengatakan barang siapa, begitu. Barang siapa yang bisa memenuhi baiat itu tadi, baiatnya kan 5 tadi, yang 6 tadi, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ajar itu dari Allah? Ya, ajar itu, pahala itu dari Allah. Supaya apa kita mengingat? Supaya kita ikhlas. Ya, kita bisa berbuat apapun, mungkin ada imbalan dari perbuatan ini, tapi kita kembalikan ajruhu 'ala Allah. Kita dipuji, enggak dipuji, dicaci sebagai enggak penting semua, yang penting Allah Maha mengetahui, sudah selesai. Ya. Wa man asaba min dalika syai'an minal muharramat fa'uqiba bihi fid dunya. Barang siapa yang tadi melakukan dosa-dosa. Apa dosa di sini tadi? Apa dosanya? Syirik, membunuh, mencuri, berzina, berdusta, ya, bermaksiat. Ya, melakukan maksiat. 6 ini tadi, barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, kalau dia berbuat baik dia mendapatkan pahala, kalau dia melakukan dosa maka fa'uqiba bihi fid dunya, dia kena sanksi di dunia. Seperti berzina, dia dirajam. Itu kan? Minum khamr, dicambuk. Begitu. Minum khamr dicambuk. Selesai. Iya.
Ada sahabat dicambuk karena dia minum khamr. Kemudian sahabat yang lain mengatakan, luar biasa, Allah melaknatmu karena melakukan minum khamr tadi. Padahal sudah selesai dicambuk. Ya, Rasulullah marah, jangan kau cela ini. Ya, Allah sudah ampuni dosanya. Dan orang ini punya cinta padaku, kata Rasulullah. Ya, ada cinta. Innahu yuhibbullah wa rasulah. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi walaupun dia maksiat, tapi dia cinta kepada Allah, itu masih ada poinnya. Ya, ada poin cinta kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau dia taat? Ya, taat, dia cinta kepada Allah. Jelas? Jika orang-orang tadi yang melakukan dosa-dosa tadi kemudian dihukum di dunia, bi an uqima alaihil had, fahuwa kafaratun lahu wa tahur. Itu adalah kafarah, penghapus dosa, wa tahur, disucikan. Orang yang minum khamr kemudian dicambuk, sudah selesai. Dosanya habis. Tahur. Kafarahnya diterima. Makanya tadi kalau mengatakan syirik kepada orang itu enggak ada cambuknya. Itu kan lebih berat. Kalau masih ada hukum hudud, dipukul selesai. Tapi kalau kita menuduh orang syirik kemudian enggak ada sanksi apa-apa kan? Enggak ada pukulan, enggak ada apa-apa. Ya, tapi nanti diambilnya di sana. Wa man asaba min dalika syai'an fasatarahullah ta'ala fa amruhu ila Allah ta'ala in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a ghafaralah. Ya. Kalau tidak dipukul atau tidak dikenakan sanksi di dunia, dia tidak ada pukulan, tidak ada cambuk, tidak ada hukum di dunia melakukan dosa-dosa yang 6 itu tadi, dia melakukannya. Amin, Allah tutup dosanya, tertutup. Ya, berapa banyak dosa yang kita lakukan Allah tutup. Alhamdulillah. Ya alima sirri minna la tahtikis sitra anna wa afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna. Baca itu. Ya, kita ini banyak dosa tapi Allah tutup. Alhamdulillah. Ya, jangan merasa hebat, jangan. Kita ini karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, idza sakhara Allah atau idza ja'ala Allahu dzailan lil munafiqin lamastahyayna an naquma min majlisina. Kata Imam Hasan, kalau Allah itu memberikan ekor untuk orang-orang munafik, pasti kita semua malu untuk bangun. Karena kita berekor semua. Dari banyaknya apa? Nifak. Yang paling banyak apa? Bohong. Bohong itu kan dianggap biasa itu ya. Bohong itu ciri orang munafik. Saya sedang tulis buku ya. Khusus judulnya munafik. Begitu. Dan kita kumpulkan banyak itu. Salah satunya orang munafik itu cirinya adalah dia tidak suka orang Islam. Orang munafik itu cirinya juga tidak suka kepada umat Islam, padahal dia Islam. Makanya jangan kaget ya. Ada orang Islam enggak suka orang Islam, yang munafik itu. Ya. Nah, dia munafik. Ya. Tidak mau syariat, munafik. Ya. Tidak mau syariat juga munafik. Ya. Bangun malas untuk sholat. Kan sholat juga kita, sholat, semua sholat ya. Tapi bangunnya gimana berangkatnya? Kalau mulai gitu ya, kita malas, hati-hati, berarti ada nifak di situ. Itu ciri-cirinya. Dikirnya dikit, diajak dikir lari. Jangan lari. La yadhkurunallah illa qalila. Dikir yang banyak kalau dikir, ya. Sedikit dikirnya. Ya. Insyaallah bisa selesai, diberi sehat semua insyaallah ya. Ya. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarallahu ta'ala fa amruhu ila Allah. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala tutup aibnya, ya, orang ini diapain? Ditutup oleh Allah, enggak sampai kena rajam, yang berzina kena rajam, yang mencuri kena dipotong tangannya,
gitu kan? Diberi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ini perkara ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala insya'a. Kalau Allah berkehendak adzabahu, diazab, wa insya'a ghafaralah. Kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah berkehendak ya diampuni. Kalau Allah mau azab. Nah, berarti sekali lagi baik dan buruk, ya, baik dan buruknya orang itu tidak bisa kita menjadikan memvonis orang itu di surga atau di neraka, nggak boleh, ya. Jangan boros, jangan terlalu boros, ya. Karena nggak sama kita masuk neraka, jangan, ya. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Urusan itu surga, urusan neraka, urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ibadah, ya, jaga hati pada umat Islam semua, berbaik sangka. Urusan adab mengadab masuk neraka itu urusan Allah SWT. Fabaya'nahu ala dzalik. Kemudian kami semua berbaiat, kata Ubadah bin Samit, maka kami pun berbaiat kepada Rasulullah untuk meninggalkan 6 larangan tadi. Ya, 6 larangan tadi. Jadi itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, takut tadi, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, takwa terhadap sesuatu yang diharamkan. Kalau tadi takut kepada apa? Syirik dan kufur. Tingkatan yang kedua, takwa kepada sesuatu yang haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama' wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Ya. Ini takwa dari sesuatu yang seandainya, begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ahlul qura, penghuni negeri, kota, desa, qura, ya. Makanya sebutnya Ummul Qura. Ummul Qura mana? Ummul Qura mana? Induknya. Mana Ummul Qura itu? Di mana Ummul Qura? Hah? Mekah. Mekah Ummul Qura. Dulu belum ada orang, ya, di Mekah itu sudah ada Ka'bah. Orang berziarah kemana-mana. Nabi Ibrahim, ya, yang membangunnya, kemudian terus Nabi Ismail, semua orang datang semua Ummul Qura. Namanya Ummul Qura. Ya. Kalau bahasa harfiahnya itu ibu, induk. Qura itu desa. Jadi desa, kepalanya desa semua ada di sana, maksudnya kota. Ya, Qura ini juga bisa diartikan kota. Kenapa demikian? Orang Makkah itu enggak pernah heran. Ya, orang Makkah karena tiap hari itu macam-macam dari benua manapun orang datang, orang Makkah enggak pernah heran. Ya. Kita mau salat model apa aja enggak ditoleh enggak, ya. Ya, kita mau sholat begini biasa aja. Ya, kita mau sholat begini biasa. Ya, ada orang sholat Allahu Akbar, anaknya nangis. Gitu. Kalau kita batal itu, ya. Tapi dia bilang, ya, orang Mekah biasa aja. Ya, nggak heran. Kita mau lihat apapun, begitu. Nah, Ummul Qura. Ya. Di sini disebutkan seandainya penghuni negeri itu beriman, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakat minas sama. Dibukakan berkah. Keberkahan dari mana? Dari langit, wal ard. Indonesia ini kaya raya. Ya. Makanya diberi kekayaan yang luar biasa. Makmur kan kita karena bertakwa. Ya. Kita ini makmur kan? Alhamdulillah, makmur, ya. Kita yang makmur, ya. Yang utang, ya. Walaupun nanti antum yang bayar, gitu, ya. Tadi berarti apa? Enggak beriman, artinya kualitas imannya masih kurang. Ya. Koruptor masih banyak. Iya, masih banyak. Yang maling banyak. Begitu. Jadi wajar kalau banyak utang, wajar. Ya, tapi kalau umat Islam itu semuanya baik, begitu nggak usah minta kemana-mana,
Ya. Itu sudah cukup dari kekayaan yang ada. Cukup kata Allah Subhanahu wa taala, la fatahna. Bahkan jangankan seperti yang di Indonesia yang kaya raya ini, di Mekah itu, ya, di tempat-tempat yang tandus sekalipun, itu kita mau cari buah apa aja ada di Mekah, ya. Mekah Madinah itu buah apa aja ada. Ya, duren ketemu gitu, walaupun susah nyari, ya. Cari warung, cari ketemu juga duren, ya. Dulu berapa tahun di sana kan kangen. Ada duren di mana? Gitu. Cari duren, ada. Semua ada. Padahal tandus. Ya. Indonesia ini apa aja ada. Ya. Tapi padi, beras masih beli dari luar. Karena apa? Orang kita baik. Jangan sampai orang luar negeri itu miskin, kita beli. Kan luar biasa itu, ya. Itu kan ya? Masya Allah. Apa coba? Yang dikirim garam. Indonesia ini kan di mana-mana ada mana? Laut. Tapi kita baik. Masya Allah. Ya. Itu garam dari luar negeri kita beli. Allah. Gimana nggak terkenal orang Indonesia ini? Baiknya seperti ini. Ya. Luar biasa kan? Jangan, bahasanya harus dipilih yang bagus, ya. Karena ustaz-ustaz banyak ditangkap ini, jadi cari yang gitu. Harus dicari yang aman-aman, ya. Iya, alhamdulillah, ya. Jadi dijamin oleh Allah SWT negeri yang beriman itu pasti dibukakan. Jangan lihat tandus nggak tandus, apalagi maksudnya begitu, ya. Apalagi di Indonesia, ya. Tongkat dan kayu jadi tanaman, gitu ya, katanya. Coba tongkat itu kita tanam, ya. Numbuh nanti dia. Itu gambaran begitu suburnya, ya, negeri ini, ya. Kemudian tetapi Allah mengatakan walakin kadzabu, tapi mereka berdusta, ya. Ini penyebabnya. Kadzabu, ya. Mereka nggak mau beriman, justru berdusta, bohong. Bohong lagi, bohong, produksi bohong terus-terusan. Ya. Luar biasa, ya, dari segala ukuran ada, ya, bohong lagi. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Aku adab mereka akhirnya, ya. Nah, ini berhati-hati. Semakin banyak bohong, semakin banyak fitnah, semakin banyak namimah, ya, khususnya kepada orang-orang yang tidak bersalah, pada ulama, kepada siapa, terus lakukan ini. Nanti Allah fa akhadnahum, itu janji Allah SWT, nanti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala bima kanu yaksibun, dengan yang mereka perlakukan, yang dia lakukan itu penyebabnya. Qala Imam Hasan Al-Basri. Nah, ini penting. Imam Hasan Al-Basri mengatakan al-muttaqun humul ladzina taqaw ma haramallahu alaihim. Orang yang bertakwa itu kalau ditanya, takwa itu apa? Nah, kalau bilang, yang penting takwa terus takwa. Takwa itu apa? Begitu, ya. Alladzina humul ladzina taqaw ma haramallahu alaihim, menjauhi apa yang diharamkan. Untuk siapa? Dari Tuhan mereka. Jadi yang diharamkan oleh Allah berhenti. Begitu. Itu namanya orang yang bertakwa. Nah, kalau khutbah Jumat di Masjid Bir, ittaqullah, gimana itu? Pabriknya, ya, pabrik bir ada masjid. Begitu. Ustadznya bilang, ittaqullah. Ngomong sama siapa itu? Hah? Atau bikin acara Isra Mi'raj, tabligh akbar, begitu, ya. Dapat parcel. Bir. Bagaimana? Orang yang bertakwa itu meninggalkan apa yang diharamkan, ya. Jadi hati-hati nih, ada orang bilang gini, nggak penting, ya. Jangan suka menyalahkan orang, yang penting hati kita. Hati baik, ya, hati baik. Saya walaupun nggak pakai jilbab, loh, kok orang baik. Saya walaupun nggak pakai jilbab baik, kok bisa, ya? Kok bisa orang bermaksiat ngaku baik? Berarti kan ada yang melegalkan ini tadi. Siapa yang melegalkan? Ulama usuk, ulama yang busuk. Jilbab dibilang nggak wajib, ya sudah.
Ya, ulama su itu ada. Du'atun ila abwabi jahannam. Dai tapi ngajak masuk jahannam. Ngajak orang untuk benci orang Islam, ya, untuk minum khamr, ya, atau untuk melakukan riba. Kalau dulu riba, sekarang nggak bisa orang melepas dari riba. Berarti riba jadi gimana? Halal. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi saya nggak pakai jilbab. Iya, saya nggak pakai jilbab. Hati saya pakai jilbab. Lu hati dijilbabi mati nanti. Ya. Coba jantung itu bungkus dengan, ya, jilbab. Yang dijilbabi apa kepala ya? Iya. Ya Allah. Ini hati-hati ya. Makanya ikut pendapat para ulama. Ulama itu yang mengatakan apa? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh orang menafsirkan semau-maunya. Ya. Wa addu maftaradallahu alaihim, dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini kelas yang kedua. Ya, takwa yang kedua, takwa mengerjakan yang diperintahkan, menjauhi yang di semua. Enggak boleh jangan mau dengerin yang syad. Ya. Apa syad itu? Pendapat yang nyeleneh, yang nyimpang. Kata ulama sekarang itu yang banyak, ya. Oh, enggak apa-apa. Salat enggak apa-apa. Enggak salat enggak apa-apa. Yang penting ingat kepada Allah. Aqimi sholata li dzikri. Ya. Salat itu tujuannya apa? Untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat ya enggak usah salat. Gimana itu? Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Pak Sakur, ya, namanya Pak Sakur, ya, mengatakan, "Loh, masuk surga kok cuma pakai la ilaha illallah?" Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditolak begitu. Memang berbi katanya. Coba bayangkan itu. Murtad ini kalau orang begitu ya. Ya. Dan saya sudah sampaikan, di MUI saya sampaikan, panggil orang itu di sidang. Kalau nggak bisa sidang nanti saya sendiri yang sidang. Ya, seharusnya begitu. Ya, tapi bardan wasalaman. Dingin, kurang makan, ya, kurang banyak makan daging. Ya, makannya daun-daunan, jadi nggak ada girohnya. Ya, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, orang semestinya diajak orang untuk apa? Takwa kepada Allah. Jangan takut murtad. Satu. Ya, ini menghina. Ya. Karena orangnya belum diapa-apain sampai sekarang. Ya. Belum diapa-apain. Sudah mulai dibela bahkan. Ya. Pembelanya sudah mulai ada. Gimana itu? Hah? Nasallallahu alafiyah. Masih ada waktu? Sudah ya. Kurang berapa? Kurang 5 menit. Satu hadis lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqil maharima takun abadan nas." Jauhilah yang haram-haram, kamu menjadi orang yang paling ahli ibadah, kata Rasulullah. Jadi meninggalkan yang haram-haram jadi ahli ibadah. Jadi ahli ibadah itu bukan banyak sujud. Ya. Banyak sujud, banyak wirid, zikir sampai, ya, sekuat-kuatnya bawa tasbih 1000. Itu 100 kita bikin 1000. Kanan kiri kita baca, bukan, tapi meninggalkan yang diharamkan. A'badan nas, kamu menjadi orang yang paling ahli ibadah. Ya. Warda bima qasamallah takun aghnan nas. Indah sekali ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba cerna baik-baik, ya. Insyaallah bisa hafal semua, paling enggak minimal artinya, ya. Ridholah dengan semua pemberian dari Allah, kamu menjadi orang yang paling kaya. Siapa orang paling kaya itu? Qanaah. Terima, alhamdulillah. Ternyata saya ini orang yang paling kaya. Ya, enggak utang, enggak bingung. Ya, ada orang punya mobil 3, kredit semua, kan bingung dia. Ya, iya. Kita naik motor kita sendiri, enggak kredit. Ya, nggak dikunci, nggak hilang, bayangin. Mobil itu, motor itu dari apa? Dari berkahnya maksudnya. Ya,
Lihat kemana? Orang mau lihat kemana? Lihat tadi kata Rasulullah SAW, warda bima qasamallahu takun aghnan nas. Ya, ridholah, relalah dengan apa dengan yang Allah berikan, kamu menjadi orang yang paling kaya. Lihat itu, orang kaya hanya ada di dalam hati. Ya. 3 kata Sayyidina Ali ya. Meminta kamu jadi tawanan, ya. Memberi kamu menjadi pemimpin, ya. Tidak memerlukan jadi teman. Itu harta. Ada orang kaya, mobilnya 400 misalnya, rumahnya luar biasa, apartemennya di mana-mana, makan di Malaysia, minum di Singapura. Pokoknya hebat lah itu ya. Kaya raya. Kita nggak apa, saya terusin dulu. Kita ketemu orang ini atau siapalah kerjaannya cuma sol sepatu misalnya, ya, artinya nggak ada apa-apa. Ketemu orang yang kaya tadi, tapi kita nggak perlu apa-apa sama dia. Jadi apa ya? Awas orang kaya mau lewat. Loh kenapa? Ya, orang kaya mau lewat. Kenapa orang kaya? Saya nggak perlu. Tapi ketika ada orang kayanya, mobilnya cuma 200, tadi kan 400, mobilnya udah 200, ketemu orang perlu hajat, dia akan bilang, dia sama orang kaya, dia menunduk. Tapi selagi kita nggak perlu sama orang, mau kaya seperti apapun, sederajat berarti kita. Begitu minta, kita diturun derajatnya. Begitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, kamu menjadi orang yang mukmin. Coba bayangkan itu. Jadi tetangga, jaga tetangga menjadi orang mukmin. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu. Kamu menjadi orang Islam. Jadi orang Islam itu seperti itu. Ya, bukan berebut, berantem. Ya, ini kata Rasulullah. Cintailah manusia, gitu ya, sebagaimana kamu mencintai dirimu, baru menjadi orang Islam itu. Padahal Islam kan makom yang pertama itu. Makom yang pertama dari 5, ya, itu Islam. Wa ahsin, kemudian yang terakhir, wala tukthirud dhahka fa inna kasratad dhahki tumitul qalba. Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Jangan banyak tertawa. Tertawa yang bagaimana? Yo, ketawa terus, ya, ngakak nggak berhenti. Gitu nanti hatinya mati. Tapi yang diperintahkan apa? Untuk banyak menangis. Ingat kepada Allah. Nangisnya di mana? Jangan depan orang. Ya, itu riya namanya. Ya, selfie, status saya lagi nangis. Kenapa? Banyak dosa. Ya memang itu dosa. Ya, banyak dosa itu. Ya. Jadi kalau menangis tengah malam sendiri nggak ada orang, hampar sejadah, sholat yang lama. Ya, kalau sendiri. Kalau jadi imam jangan lama-lama. Begitu. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Ya, kalau sholat sendiri lama, sejadah yang panjang sejadahnya. Ya, sujud yang lama, zikir yang lama. Kalau sendiri. Nah, kalau kita bersama-sama atau di masjid yang kalau kayak di pesantren atau masjid-masjid yang orangnya itu aja boleh lama. Karena orangnya ridho, makmumnya ridho. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah SWT jaga kita semua. Ini baru yang kedua, nanti yang ketiga, keempat insyaallah bulan depan, ya. Bulan depan ya? Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.